Ya, halo guys, selamat sore. Saya beberapa hari lalu atau 2 hari yang lalu lah tepatnya, saya ada main sama teman di daerah perbatasan sana, yaitu saya ngambil itu ya, stek bougainville, dan hari ini harus dilakukan penanaman. Kalau enggak ya pasti kering karena sudah beberapa hari ya. Oke teman-teman, steknya itu ini saya simpan di bekas ini air mineral atau gelas mineral ini saya kasih air. Sebenarnya air kemarin banyak, cuma karena faktor di jalannya banyak tumpah ya. Dan ini tuh teman-teman akan saya tanam ya secara stek juga, karena ini saya sebenarnya mau saya sambung pucuk, tapi karena masih 1 dan 2 hal, jadi nggak apa-apa lah, saya tanam aja dulu pakai stek. Jadi saya selamatkan dulu, nanti untuk sambung pucuk itu bisa kita lakukan kalau pas itu nanti steknya udah hidup, tapi bisa dilakukan nanti. Cuma untuk mengatasi ini secepatnya kita harus melakukan dengan stek aja, ditanam dulu, itu yang penting. Oke ya, langsung aja ya teman-teman. Ini juga enggak saya kurang-kurangi, ini saya lakukan seperti ini. Saya akan buat agak runcing, atau kulit yang bagian bawah ini saya buangin gini ya teman-teman. Ini tujuannya kan kalau kita nanam stek itu ini ditancepin kan teman-teman. Jadi ditancepin itu supaya ujung sini itu tidak langsung kena tanah. Biasa kalau kena tanah kita tancepin, didorong itu lepas. Terus biasanya ya ininya, ini ujung nih kambium ini, kalau ketancap misalnya ini enggak saya runcingin, terus di sini ditancapin itu ini ngupas teman-teman. Ini ngupas, nanti biasa terus kering. Nah, itu yang biasa menyebabkan stek kita tuh gagal. Tapi kalau kita runcingin seperti ini, kalau ditancapin di tanahnya, tonpes yang kena kan yang ujung nih ya, ujung ini. Jadi ini aman, kulitnya ini aman gitu. Oke ya, langsung saja ya. Ini udah dapat 1, dan ini daun-daunnya banyak nih, jadi ini harus dikurangin, ini harus dipotong gini, jadi setengah-setengah. Kenapa dikurangin kayak gini? Ini supaya penguapan dari daun-daun ini itu terjaga teman, atau tidak terlalu banyak terjadinya penguapan. Karena kan ini stek, kalau misalnya terlalu banyak penguapan yang dikeluarkan oleh daun ini, otomatis nanti batang ini akan ngering teman-teman, karena udah banyak terjadi penguapan tadi. Jadi di sini kering, otomatis nanti lama-lama semakin kering, jadi stek itu gagal. Jadi kalau daunnya ini dikurangin, otomatis penguapannya akan bisa dikendalikan atau terjaga penguapannya gitu. Oke ya, nah seperti ini. Terus ini langsung saja saya lakukan penanamannya di sini. Ini mati, jadi dibuang, diganti aja. Ini juga rumputnya, nah gini ya, ini ditancapin sini ya teman-teman. Aduh, kok tercabut lagi. Ya, di situ 1 ya teman-teman. Terus yang lainnya juga sama, ini banyak ini teman-teman. Ini juga daun-daunnya akan saya buangin.
tadi saya sisakan segini. Ini kemarin tidak kena air nih, saya runcingkan juga. Oke, ini kan saya lakukan di sini. Oke, dan ini masih banyak ya teman-teman ya. Jadi ini juga sama, saya kurangin daunnya. Oke, dan bagian bawahnya ini saya runcingin juga. Ya sudah ya, dan ini juga saya tanam di sini. Oke, ini juga sama. Bawa udah dibawa ke rumah sakit tadi. Ditolak sama saya. Harus pakai emas. Seringan kata setan. Oke, ya gitu teman-teman, tidak susah ya, stek ini mudah kok. Nah ini juga ini di sini, oh di sini aja. Masih banyak juga ya teman-teman ya. Memang kemarin ada ada 4 jenis kayaknya teman-teman, 4 jenis warna yang itu bisa teman-teman lihat waktu saya ngambil stek itu di video-video saya. Judulnya itu kalau tidak salah ngepek stekan bougainville di tempat orang, atau ngepek stek bougainville punya orang, gitulah kayaknya kurang lebih judulnya. Ini ditancap-tancapin aja dulu teman-teman, karena medianya belum ada. Jadi nanti kalau udah hidup gampang lah nanti dipindahin. Ini sementara diselamatkan dulu, ndak enak kan dikasih orang kalau ndak hidup. Dan ini lumayan jauh saya dapat ini dari rumah teman. Jarak rumahnya tuh dari tempat saya tinggal nih ada kalau hampir 300-an kilo teman-teman. Jadi emang lumayan jauh. Jadi kalau disia-siain
sangat sayang sekali. Jadi sementara ini diselamatkan dengan cara ini, kita tanam steknya. Ya, ini yang terakhir nih kayaknya. Oke, ini yang terakhir. Terakhirnya kita tumpangin di sini juga. Oke, selesai. Kita kembaliin. Ya teman-teman, sore ini saya punya tanaman ini bunga apa ya namanya teman, lupa saya teman. Ini saya ambil kemarin dari rumah teman juga. Ini mau saya tanam, nggak ada pot, tadi saya manfaatkan nih gelas air mineral nih, bekas air mineral. Oke ya teman-teman, nih saya tanam. Saya pakai ini, tanahnya medianya tuh pasir gini, tapi ini pasirnya pasir bagus. Maksudnya ini dulu saya pernah pelihara ayam, jadi ini saya taruh di lantai kandang ayamnya pasir. Jadi ini udah tercampur dengan kotoran-kotoran ayam, dan tuh prosesnya udah lama sekali, jadi bagus untuk media. Kayak gini saya ginikan jak tanamnya. Oke, udah. Cuma ini bagian bawahnya harus dikasih lubang ya, nanti kalau hujan atau apa ini, atau kita melakukan penyiraman, dia airnya tuh tidak berlebihan. Jadi kita lubangin seperti ini. Oke ya. Oh, ini kurang nih, saya tambahkan lagi. Oke, sudah ya teman-teman. Dan ini sederhana sekali, saya taruhnya juga di sini aja. Jadi biar kena hujan. Jadi hari ini tidak perlu disiram karena nanti turun hujan ini udah kena air hujan. Dan masih ada lagi teman-teman, ini daunnya bagus ya. Ada variegatanya ini kuning-kuning gini. Ini saya bungkus pakai kertas, nah kayak gini. Dan ini akan saya tanam di sini, di pot ini, karena pot ini pun juga sama ya jenisnya. Nah kan sama ya, tapi cuma ini daerahnya aja, daerah dapatnya aja beda. Kalau ini dari Lubuk Antuk, kalau yang ini dari Kecamatan Kalis. Jadi nggak apa-apa ya, kita gabungkan aja di sini. Saya menggunakan karter nih untuk membantu buat lubang tanamnya. Ya, terus ini karena ada akarnya, ini dijamin teman-teman mudah hidup karena dia ada akarnya. Oke, terus tak tekan-tekan di sini. Ya gitu aja sih nanamnya, tidak begitu susah ya. Nah, udah kok teman-teman. Udah, habis itu kita simpan di sini. Oke, selesai semua pekerjaan hari ini. Terima kasih sudah menonton.